Kita memang benar-benar sangat selektif ya. Saya harus karya-karya itu hanya karena kalau umpamanya anggota yang masih aktif, aktif ya, sih kan kita masih sering komunikasi karyanya seperti supaya ada info terus yang terupdate. Berarti sejauh ini, tapi sejauh ini kira-kira launchingnya akan di tahun ini atau gimana? Ya harus di tahun ini, rencananya memang di tahun ini. Karena kita memang pengennya memang semua paralel ya, revisi undang-undang cipta berjalan, terus habis itu DDL juga berjalan. Tapi kalau umpamanya memang revisinya masih jauh, setelah kita melihat pasal-pasal yang memang bisa mendukung, mensupport dengan DDL ya kita launching. Aplikasi ya? Iya. Bukan aplikasi sih, sebenarnya platform aja sih, platform. Ada kerjasamanya nggak sama entah pihak Nggak ada. Jadi kita memang mendevelop sendiri, tapi memang ada developer lah yang memang tergabung dengan Aksi juga. itu sempat ngambil contoh dari mana tuh mas ya penggunaan kayak gini? Malah Belum ada sih kayaknya, makanya mungkin ini satu-satunya di dunia mungkin yang yang direct licensing. Tapi memang sebenarnya di CMO luar, Collective Management Organization atau PRO, Performing Right Organization itu sebenarnya mereka ada aplikasi platformnya masing-masing kayak ASCAP, kayak BMI, kayak cuman mereka tidak integrated kan. Tapi kalau ini kita benar-benar untuk direct license kita jalankan sendiri, jalankan secara independen. Mas, berarti bentuknya laman Web website aja gitu? ya. Oh, oke. Jadi nanti umpamanya ada Mas dari promotor, penyanyinya, terus pencipta lagu nanti sama-sama komunikasi di web itu. Umpamanya ada pemakaian lagu, nanti komunikasi ke penyanyinya, nanti penyanyinya komunikasi ke pencipta, seterusnya begitu. Sampai akhir deal, dapat lisensi, udah. dan ada sangkut pautnya dengan LMKN juga berarti? Nggak ada. Karena ini memang kita karena kalau LMKN kan semua harus lewat LMKN. Jadi sementara yang kita yakinin bahwa di dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta itu kita bisa menjalankan sendiri tanpa harus dengan LMK atau LMKN. Dulu ada omongan kan Mas Garis bilang ini diterapin untuk yang fee-nya 10 juta ke atas. Apa masih kayak gitu atau? Sementara memang gitu, kita udah sistemnya memang kita program seperti di atas, bahkan mungkin di atas 10 juta mungkin nantinya, di atas 50, jadi yang benar-benar profesional ya. Berarti KP yang masih 2 juta, 3 juta? Sementara kita masih belum masuk ke ranah kafe dulu. Kita mau pengen yang profesional, yang komersial profesional dulu. Yang memang mereka nyanyi pakai lagu karya orang yang bayarannya honornya sudah atas 100 juta, 200 juta. Tapi nanti pasti akan ke sana, pasti ya. Jadi kan ada rancangan undang-undang hak cipta juga. Apakah ini juga bagian dari poin yang disampaikan sama Aksi? Sebenarnya undang-undang cipta itu sebenarnya udah ada di pasal 81 undang-undang cipta itu disebutkan bahwa bisa melakukan sendiri untuk melakukan pengkolekan atau untuk melaksanakan lisensi itu sebenarnya bisa dengan direct license bisa. Cuman kan selama ini kita ditutupin dengan orang-orang yang berkomentar supaya bahwa direct license itu hal haram, hal yang tidak dicantumkan dalam undang-undang cipta, ternyata ada. Oleh karena itulah kita berani gitu loh. Jadi kalau umpamanya LMKN mau jalankan dengan blanket license, dengan mengkolek setelah konser ya silahkan. Teman-teman pencipta lagu yang mau ikutin arahnya itu silahkan. Tapi kita mau jalankan yang direct license, ya anggota Aksi dulu awalnya. Tapi nanti kalau umpamanya mereka ngerasa selama ini gue ikut LMKN nggak dapat royalti, mereka mudah-mudahan bisa bergabung dengan Aksi semua. Itu harapan kita gitu. Mas, mungkin satu pertanyaan lagi. Sorry banget kalau mau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Soal Mas Fadli yang ada di sisi sebelah gitu. Mungkin gimana sih Mas antara Mas Piyu dan Mas Fadli dan mungkin di band Fadli Bonfire? Ya sebenarnya itu kan dinamika ya, maksudnya dinamika berpendapat, dinamika menyampaikan pola pikiran dan demokrasi juga. Dalam sebuah band kan mungkin ada berbagai macam pikiran penyampaian. Nah, Fadli mungkin menggunakan haknya dia untuk menyampaikan pendapat, tidak harus sama dengan saya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Dan waktu itu juga sempat WA saya sebelum bergabung dengan Visi, saya diajak sama Arman Maulana untuk bergabung dengan Visi, untuk bergabung dengan teman-teman penyanyi yang lain. Oh iya nggak apa-apa. Mungkin disitulah jadi kita nanti akan bisa banyak untuk berdiskusi itu jadi ya nggak ada salahnya juga.
semua bisa melalui jalan masing-masing. Tapi Gus, kalau ini secara pribadi antara Mas Vio dan Mas Fadli udah pernah ngomongin ini secara personal nggak sih? Pernah, tapi mungkin ya kembali lagi kan, semua punya pendapat masing-masing, mungkin punya pendapat masing-masing, mungkin pendapatnya Fadli dengan dengan insight yang sama dengan yang disampaikan di teman-teman di visi penyanyi itu, dan saya masih tetap punya takaran sendiri yang tetap kita berjuang bersama dengan aksi bahwa penyanyi harus izin, dan itu ada di Undang-Undang Cipta. Jadi kalau umpamanya teman-teman visi itu masih mengajukan gugatan ke MK, apakah harus izin? Orang udah pasti ada kok, di Undang-Undang Cipta itu udah ada gitu. Jadi ya udah tidak perlu dipertanyakan lagi hal itu. Lisensi itu harus diberikan oleh penyanyi. Buat sobat Padi sendiri nggak perlu khawatir ya, Padi tetap ada. Baru anniversary juga ya. Iya. Baru aja kita anniversary ke-28 dan nggak perlu harus dikhawatirkan karena itu dinamika aja sih pendapat. Terakhir aku kan konfirmasi anggota aksi berarti ada berapa sekarang? Ada hampir 200 sih. 200 ya. Tapi kalau karyanya katalognya banyak. Ribuan ya? Belum sih. Belum. Masih 500-an sampai. Ya, oke. Makasih.